Ada satu kalimat yang terkenal sekali dari Maulana Rumi, biarkan hatimu pecah agar dia terbuka. Nanti ada kalimat, Allah itu mencintai orang yang patah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke murid beliau, Maulana Jalaluddin Rumi. Kalau ini perspektifnya agak berbeda. Ada satu kalimat yang terkenal sekali dari Maulana Rumi, biarkan hatimu pecah agar dia terbuka. Nanti ada kalimat, Allah itu mencintai orang yang patah hati. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada beberapa hadis yang maknanya adalah Allah itu bersama orang lemah, bersama orang terpinggirkan, bersama orang yang sengsara. Ya berarti termasuk orang-orang yang patah hati. Satu kalimat ini saja mungkin bisa menghibur teman-teman yang sedang patah hati. Jadi kalau sedang patah hati, alhamdulillah berarti sekarang aku dicintai oleh Allah. Nah, makanya dibawa ke dunia patah hati. Kenapa menurut Maulana Jalaluddin Rumi, dia malah meminta kita biar saja hati kita pecah? Beliau mengilustrasikan begini. Kata beliau begini, engkau menginginkan sedikit air dalam kendi tanah liat, tetapi kemudian engkau memecahkannya. Air itu akan bergabung kembali dengan danau dari mana dia berasal. Ego kita mencoba untuk mencegah pertemuan itu dan selalu menolak saran siapapun tentang perlunya pertemuan. Nah, jadi kita ini seringkali yang sangat jadi perhatian kita adalah keinginan kita, hasrat kita, nafsu kita, ambisi kita, yang kadang-kadang tidak terpenuhi. Itu yang disebut hati kita terus pecah, patah. Ketika hati kita patah, mengalirlah air menuju ke yang sejati. Sejatinya air kemana? Ya ke sungai. Sebenarnya ketika hati kita patah, itu jiwa kita terbuka jalan untuk kembali ke yang hakiki. Saat itu kita diingatkan, kembali ke Allah yang lebih hakiki. Tetapi ego kita yang menahan perjalanannya air itu. Maksudnya apa? Kita mati-matian berusaha malah biar air ini tidak mengalir ke yang hakiki, tidak mengalir ke sungai, tapi sesuai kepentingan keinginan kita. Ketika kita kecewa, misalnya patah hati ditinggal pasangan kita, itu kan kita justru energi paling besar yang kita lakukan adalah gimana caranya agar bisa balik kembali. Kita lupa bahwa ada proses yang lebih ideal, yaitu kembali kepada Allah. Nah, kata Maulana Rumi, tujuan utama latihan-latihan spiritual dalam tradisi manapun, baik timur maupun barat, adalah untuk memungkinkan kita mengatasi keberatan yang diajukan oleh ego, sehingga kita dapat melanjutkan perjalanan kita ke samudra persatuan. Jadi ketika kita belajar tasawuf, melatih batin, suluk lewat para mursyid,
lewat tradisi-tradisi tirakat dan lain sebagainya, itu sebenarnya melatih ego kita. Wahai ego, jangan ke sana. Ada jalan yang lebih hakiki, yaitu ke ranah ilahiyah. Nah, jadi ilustrasi dari Maulana Rumi itu, perjalanan batin kita itu seperti air dalam kendi. Air dalam kendi itu kan tujuannya untuk kita minum. Kita minum itu berarti untuk memenuhi keinginan kita. Ketika kita patah hati, seperti kendi yang pecah. Berarti apa? Yang semula untuk memenuhi keinginan kita sekarang keluar, mengalir. Mengalir ini sebenarnya baik. Kenapa? Dia akan mengalir bersatu dengan aslinya, tempat asalnya, yaitu sungai. Tapi kita yang sudah terlanjur punya nafsu untuk minum, ini ego, biasanya mati-matian gimana caranya air ini tidak mengalir ke sungai, tapi memenuhi kehausan kita. Nah, dari situlah kemudian kata Maulana Rumi, ketika orang belajar olah batin lewat tasawuf, mistik, dan lain sebagainya, itu tujuannya dalam rangka orang sadar, ini air ini mengalir ke sana, jangan dihalangi. Ikhlaskan. Ini namanya melatih ego tadi. Jadi maka biarkan hatimu pecah. Berarti sekarang saatnya kamu kembali ke ranah ilahiyah. Justru sekarang terbuka jalan. Kalau hatimu tidak pecah, ya kamu tetap akan memanjakan nafsu, hasrat, ambisi duniawimu. Kalau hatimu tidak pecah, ya kamu lupa bahwa aslinya air itu bergabung ke sungai. Jadi inilah salah satu ilustrasi dari Maulana Jalaluddin Rumi. Makanya beliau bilang, biarkan hatimu pecah agar dia terbuka. Kalau tidak pecah-pecah, tidak terbuka-terbuka, kamu masih asyik dengan duniamu, memenuhi hasrat ambisimu. Begitu pecah, sekarang kamu sadar dengan yang lebih sejati. Inilah ilustrasi dari patah hati. Jadi patah hati itu penting ternyata untuk menyadarkan kita bahwa dalam hidup ini ada yang lebih hakiki dan perjalanan kita menuju ke sana. Baik, kita lanjutkan. Nah, dilanjutkan ya. Luka adalah jalan cahaya yang memasuki jiwa. Jadi ketika hati kita luka, hati kita patah, justru lewat luka dan patahan itulah cahaya bisa masuk. Ini melanjutkan yang tadi. Kalau hatimu tidak luka dan tidak patah, mungkin kamu tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena cahaya tidak bisa masuk. Itu mengapa Allah itu dekat dengan orang-orang yang hatinya patah, hatinya luka, menghadapi penderitaan hidup. Karena berarti di situ ada rekahan yang cahaya bisa masuk. Makanya para sufi terus punya rumus ya, kalau dalam penderitaan kita bersyukur. Alhamdulillah masih diingatkan oleh Allah bahwa yang hakiki adalah perjalanan menuju Dia. Nah, itu ada ilustrasi menarik. Terimalah situasimu tanpa menghakimi. Aku marah, aku takut, aku benci. Biar saja, rasakan saja. Ini aku sedang patah hati, sedang marah, sedang takut, sedang benci. Kalau sudah kamu sadari, kamu terima apa? Lalu hadirkan Dia untuk menemanimu. Biarkan cahayanya Allah masuk dalam dirimu, menerangimu. Saat engkau membutuhkan, pertolongan Tuhan pasti datang. Jika engkau tertutup, tidak ada ruang untuk cahaya. Perlu ada celah dalam hatimu agar cahaya bisa masuk. Katakan dengan tulus, aku tidak bisa mengatasinya, namun engkau bisa ya Allah.
Kupersembahkan padamu semua sakit dan luka ini. Bersamanya engkau akan utuh kembali. Cinta, kedamaian, keindahan, hidup kembali. Dirimu yang sejati tidak berkurang sedikit pun. Lalu bersyukurlah. Jadi ketika kita sedang berat-beratnya menghadapi masalah apapun, terimalah itu. Biarkan hatimu pecah. Kemudian rasakan hadirnya Dia dalam dirimu. Dan yakinlah bahwa apapun yang engkau inginkan akan dipenuhinya. Sambatlah padanya, ya Allah, masalahku ini sangat berat. Aku tidak mampu. Kalau engkau pasti mampu. Maka aku persembahkan duka, luka, sakitku ini hanya kepadamu. Nah, insya Allah bersama Dia kita akan kembali utuh. Kembali hidup seperti semula. Tidak ada satupun yang berkurang. Kalau kita patah hati kan sebenarnya kita berkurang apa sih? Tidak ada. Kita masih bisa memulai lagi yang baru seperti semula. Kalau sudah terasa betapa kebersamaan dengan Allah itu menyembuhkan, ayo terus kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih mau menemaniku dalam situasi pahit dan luka ini. Baik, ini salah satu petunjuk dari Maulana Jalaluddin Rumi. Kalau kita sedang patah hati, sedang sedih, sedang banyak masalah. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.